Shalom jemaat terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu sekali lagi kami dapat menikmati kasih-Mu, menikmati firman-Mu Tuhan pada hari ini. Melalui kebenaran firman-Mu biarlah kami diteguhkan kembali di dalam kasih kami akan Engkau, di dalam kasih kami akan sesama kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan hari ini terambil dari Titus 1 ayat 13. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Sebagai manusia yang masih hidup di dunia yang telah jatuh dalam dosa, orang percaya sangat mudah terjerumus dalam kelemahan dan pelanggaran. Bahkan ketika kita sudah mengenal firman dan ingin hidup benar, kita tetap memiliki natur yang rentan. Kesadaran akan dosa seringkali menurun, terutama ketika hidup sedang nyaman, stabil, atau dipenuhi keberhasilan. Kisah Daud menjadi contoh nyata. Ia adalah satu-satunya dari seluruh Israel yang berani menghadapi Goliat, seorang yang percaya penuh kepada Tuhan ketika orang lain gentar. Namun di masa puncak kekuatannya, Daud melepaskan kewaspadaan rohaninya. Ketika para tentaranya berperang, Daud justru bersantai di istananya. Satu kelalaian kecil membuka celah besar, dan dari situlah dosa persinahan dan pembunuhan terjadi. Kisah ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Bahkan orang yang paling rohani pun bisa jatuh ketika hati tidak berjaga. Paulus mengingatkan Titus agar ketika ia menemukan seorang saudara yang berdosa, ia tidak diam, melainkan memberikan teguran yang tegas, sehingga mereka dapat menjadi sehat dalam iman. Memberikan teguran adalah sebuah bentuk kepedulian terhadap orang lain. Memberikan teguran yang benar sesuai dengan prinsip yang kita percayai dapat menjadi alat di tangan Tuhan dalam memproses hidup orang lain. Namun kita sendiri harus memperhatikan cara kita menegur. Teguran yang dipenuhi dengan kritik dan nada yang merendahkan hanya akan membuat spirit orang melemah. Di sini teguran menjadi tidak efektif. Karena itu berdoalah sebelum menegur. Tanyakan pada diri sendiri, apakah teguran ini membangun atau hanya untuk melampiaskan perasaan. Biarlah Roh Kudus menuntun hati kita, agar setiap kita memberi teguran ataupun ditegur, kita menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk memperbaiki, menyembuhkan, dan menguatkan iman kita sendiri dan saudara kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu kami hidup di tengah lingkungan sosial, kami hidup dengan saudara seiman kami Tuhan. Oleh karena itu tolong pakai kami menjadi berkat, menajamkan sesama kami Tuhan, maupun terbuka untuk juga dipertajam dalam kehidupan ini Tuhan. Sehingga kami saling menopang, saling menguatkan, dan dapat saling membangun satu dengan yang lain dalam kebenaran dan dalam ketulusan hati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.